Oke, jadi kali ini saya akan menceritakan film Maze Runner yang tayang tahun 2014. Film ini bercerita tentang sekelompok pemuda yang terjebak di tengah labirin. Dan mereka tidak tahu mengapa mereka di dalam labirin tersebut. Dan mereka juga tidak tahu siapa yang memasukkannya. Yang mereka tahu hanya mereka tiba-tiba dikirim di sini menggunakan kotak kargo yang berada di tengah labirin ini. Ingin tahu cara mereka menemukan jalan keluar dari labirin ini dan siapa yang memasukkan mereka ke dalam labirin ini? Mari simak ceritanya berikut ini. Di sini di awal cerita kita sedang diperlihatkan dengan kedatangan seorang pemuda baru yang kebingungan dengan apa yang sedang terjadi dengannya. Setiap ada anak baru yang datang, dia selalu dikerumuni oleh orang-orang lainnya. Karena anak baru ini datang 1 bulan sekali, bersama jatah makanan mereka untuk 1 bulan ke depannya. Si anak baru ini setelah keluar dari kargonya, kebingungan dan lari. Dan orang-orang lainnya pun menyorainya sebagai runner. Perkumpulan di sini disebut Glade, dan pemimpin Glade ini adalah si Abby. Di sini si Abby sedang menjelaskan aturan-aturan apa saja yang harus dipatuhi. Aturan di Glade ini hanya 3. Lakukan pekerjaanmu, jangan menyakiti anggota Glade lain, dan jangan pernah pergi ke labirin tersebut. Setiap anak baru pasti kehilangan ingatannya dan dia tidak dapat mengingat namanya. Dan anak baru ini disebut Greenie. Si Greenie sangat penasaran apa yang ada di balik labirin, hingga dia ingin memasuki labirin ini tapi ditahan oleh anggota Glade lain. Di saat malam api unggun, dia berbicara dengan wakil ketua Glade ini, yaitu Newt. Di sini si Greenie bertanya kepada Newt, apa itu runner? Si Newt pun menjawab, runner adalah orang yang mencari jalan keluar dari labirin ini. Si Newt berkata, para runner ini sudah mencari jalan labirin selama 3 tahun. Dan mengapa mereka tidak menemukannya? Karena labirin ini setiap malam berubah-ubah. Lalu di sini Newt mengajak si Greenie berkeliling dan memperkenalkan anggota-anggota Glade. Ada si Winston, yaitu si penjagal, dan ada juga Clint dan Jeff, yaitu dokter di sini. Di sini si Greenie bertanya kepada Newt bagaimana cara menjadi runner. Si Newt menjawab, kau tidak bisa menjadi runner, kau harus dipilih untuk menjadi runner. Saat si Greenie bertanya siapa yang memilih kita, tiba-tiba dia ditabrak oleh Gally. Dan dia akhirnya bertengkar dengan Gally, dan saat itu juga dia mengingat namanya, bahwa namanya adalah Thomas. Lalu malamnya si Thomas bermimpi tentang sesuatu yang mengatakan wicked is good. Setelah bangun, si Thomas ditunjukkan oleh Abby seperti batu nisan di mana terdapat tulisan-tulisan nama yang merupakan anggota Glade sebelumnya yang sudah tewas atau meninggal. Dan yang sudah meninggal namanya akan dicoret. Siangnya akhirnya Thomas bekerja di sini. Dan dia diberi tugas untuk mengambil pupuk di hutan. Saat dia mengambil pupuk, dia bertemu salah satu anggota runner, yaitu Ben. Dan di sini dia bertingkah aneh. Tiba-tiba dia menyerang Thomas dan berkata ini salahnya Thomas. Akhirnya di sini si Ben diamankan oleh anggota Glade lain. Dan betapa kagetnya mereka karena Ben telah disengat. Kenapa mereka kaget? Karena biasanya makhluk yang menyengat itu hanya aktif pada malam hari. Tapi sekarang dia aktif di siang hari juga. Dengan keputusan yang berat, Ben akhirnya diusir dari Glade ini karena sudah tidak bisa diselamatkan. Dan jika dia dibiarkan, dia akan menjadi gila dan menyerang anggota Glade lain. Dan di malam harinya tulisan Ben di dinding dicoret, yang mengartikan Ben bukan anggota Glade ini lagi. Keesokan paginya si Alpi pergi ke dalam labirin untuk mengecek tempat disengatnya Ben. Setelah sore hari mereka semua pun panik karena si Alpi tidak kunjung kembali.
Labirin ini akan tertutup jika matahari terbenam. Dan siapapun yang terkunci di dalam labirin tidak akan selamat karena ada monster di dalam labirin tersebut yang disebut Gravier. Di sini si Albi bersama satu orang runner tidak bisa kembali ke Glade karena si Albi ternyata disengat. Dengan gegabah Thomas di sini masuk ke dalam labirin karena ingin menyelamatkan Albi. Runner tersebut bernama Minho, yaitu ketua runner. Runner lainnya telah berhenti karena takut karena kejadian sengatan di siang hari yang terjadi kepada Ben. Di sini Minho pasrah karena selama 3 tahun yang sudah dia lalui tidak ada yang pernah selamat dari labirin ini. Singkat cerita, di sini malam pun datang dan mereka ingin menyembunyikan api di rumput yang menjalar di tembok-tembok itu. Di sini si Minho melihat Griever dan lari ketakutan dan meninggalkan Thomas dengan Abby. Singkat cerita, si Thomas ketahuan oleh Griever dan dikejar oleh Griever itu sendiri. Untungnya dia bertemu dengan Minho dan mereka pun lari bersama. Saat itu juga si Thomas melihat kesempatan untuk membunuh Griever, yaitu menjepitkan badan Griever di saat labirin itu berubah. Keesokan harinya mereka pun berhasil kembali ke Glade, dan itu mengejutkan semua orang-orang yang ada di Glade, karena selama ini tidak pernah ada yang selamat. Dan setelah ini Minho menceritakan bahwa si Thomas telah membunuh seekor Griever. Setelah itu diadakan rapat yang diusulkan oleh Gelly. Rapat ini bertujuan untuk membahas pelanggaran yang dilakukan Thomas karena dia masuk ke labirin tanpa gelar runner. Di sini terjadi perdebatan karena Thomas membunuh Griever. Ada yang bilang itu kemajuan karena kita tidak pernah membunuh Griever selama 3 tahun ini. Ada yang bilang itu kemunduran karena kita telah melanggar peraturan kita. Di sini si Gelly marah karena hukuman yang diberikan Newt hanya 1 hari tanpa makanan, dan itu dianggap Gelly tidak pantas. Di tengah-tengah rapat mereka, tiba-tiba ada kargo yang datang, padahal ini belum 1 bulan. Dan betapa kagetnya mereka bahwa isi kargo mereka adalah wanita, padahal sebelumnya hanya pria saja yang datang. Dan ada surat yang dibawa wanita itu yang bertuliskan Last One Ever. Dan wanita itu berkata Thomas, yang membingungkan seisi Glade. Kenapa dia bisa tahu nama Thomas? Seharusnya dia lupa ingatan di saat datang dari kargo tersebut. Di sini si wanita itu dibawa ke dokter. Dan Newt bertanya kepada Thomas, apakah kau mengenalnya Thomas? Si Thomas menjawab tidak tahu wanita itu siapa. Setelah itu Thomas memutuskan untuk kembali ke mayat Griever tadi. Siapa tahu dia bisa menemukan petunjuk. Tetapi di stop Minho, karena kembali sendiri itu bahaya dan sama dengan mengantar nyawa. Akhirnya si Thomas disuruh menunggu 30 menit untuk memberi waktu Minho mengumpulkan tim. Akhirnya mereka pun berangkat ke dalam labirin dan menemukan petunjuk di dalam Griever tersebut. Petunjuk yang ditemukan mereka kira adalah kunci yang bertuliskan Wicked dan ada nomor 7-nya di situ. Di sini si Gelly marah karena si Thomas kembali lagi ke labirin dan menyarankan Newt untuk menghukumnya. Tetapi di sini si Newt malah mengangkat si Thomas menjadi runner dan itu membuat si Gelly lebih marah. Setelah Thomas diangkat menjadi runner, akhirnya Minho mengajak Thomas ke markas runner. Di sana Thomas diberitahu bahwa seluruh labirin sudah dipetakan dan tidak ada jalan keluar. Lalu Minho memberitahu sesuatu kepada Thomas, bahwa labirin ini memiliki pola. Dan di sini Thomas menyadari bahwa pola tersebut bisa menjadi kunci keluar dari situ. Di saat mereka menyadari ini, tiba-tiba ada pemberitahuan yang mengatakan bahwa wanita yang tadi telah mengamuk. Wanita ini hanya mau ditemui oleh Thomas, dan wanita ini adalah wanita yang sama yang ada di dalam mimpinya Thomas. Wanita ini juga bilang, dia bermimpi yang sama seperti yang Thomas mimpikan, yaitu Wicked is good. Dan di sini si wanita ini langsung ingat tentang namanya. Namanya adalah Teresa. Di sini hukuman si Thomas akan dimulai, yaitu 1 hari tanpa makanan. Di tengah hukumannya Thomas diberi makanan oleh bocah yang bernama Chuck.
Di sini Chuck ingin memberikan boneka yang dia ukir sendiri kepada Thomas agar Thomas bisa memberikannya kepada orang tua Chuck setelah Thomas keluar dari labirin ini. Tapi Thomas menolaknya. Dia berkata, Chuck harus memberikan boneka itu sendiri kepada orang tuanya setelah dia berhasil keluar dari labirin ini. Keesokan harinya pun si Thomas dan Minho menjelajahi labirin itu. Dan di sini si Thomas sudah menjadi runner. Di sini mereka pergi ke labirin nomor 7. Karena di kunci yang ditemukan di mayat Griever tadi bertuliskan angka nomor 7. Di sini Minho kaget. Karena seharusnya labirin nomor 7 ini terbuka minggu depan jika menurut polanya. Setelah itu mereka masuk. Di dalam labirin nomor 7 tersebut terdapat tempat yang bernama mata pisau. Di tempat ini mereka berdua menemukan baju yang digunakan Ben saat Ben diusir. Yang berarti di sini si Ben telah mati. Dan tiba-tiba di saat mereka kebingungan, kunci yang ditemukan di mayat Griever tadi berbunyi. Dan si Thomas pun akhirnya mengikuti arah bunyi tersebut. Di saat mereka mengikuti bunyi tersebut, akhirnya mereka menemukan sebuah pintu yang belum pernah ditemukan Minho sebelumnya. Di mana dikira itu adalah jalan keluar, tapi malah mereka menemukan sarang Griever. Dan setelah itu, labirin nomor 7 tersebut berubah bentuk, dan mereka harus kembali ke labirin utama untuk menyelamatkan diri mereka. Di sini terjadi pertengkaran antara Gally dan Thomas. Karena di sini si Gally menganggap membunuh Griever itu adalah suatu kesalahan dan dapat membahayakan mereka semua. Tetapi Thomas membantah, karena dia di sini beranggapan bahwa membunuh Griever itu adalah suatu hal yang benar. Di tengah-tengah pertengkaran mereka pun si Albie tersadar, karena si Albie telah disuntik oleh obat yang dibawa Teresa saat dia kemari. Oleh karena itu, dia bisa sembuh. Dan di sini Albie mengatakan kita tidak bisa pergi dari sini, dan kau kesukaan mereka, Thomas. Di sini keanehan pun terjadi, di mana keempat pintu labirin yang seharusnya tidak terbuka setelah matahari terbenam, keempat-empatnya terbuka saat malam hari. Yang berarti para Griever itu bisa masuk ke halaman Glade ini. Di sini semuanya panik dan banyak yang mati. Di sini Chuck hampir diambil oleh Griever tapi diselamatkan Albie. Tapi gara-gara itu, Albie pun dibawa Griever dan tewas. Thomas atas semua kekacauan yang telah terjadi. Karena semua kekacauan ini dimulai sejak mereka berdua datang. Di tengah pertengkaran mereka, si Thomas pun menyuntikkan racun Griever ke tubuhnya. Setelah itu, dia bisa mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Dan fakta yang kita ketahui ternyata Thomas dan Teresa bekerja untuk Wicked. Dan itu berarti mereka berdua lah yang memasukkan orang-orang ini ke dalam labirin. Di sini si Gally berencana untuk membunuh si Thomas dan Teresa. Tetapi di sini Thomas melawan dan membuat Glade ini berpecah menjadi dua kubu, yaitu kubunya Thomas dan kubunya Gally. Siapapun yang ikut kubunya Thomas akan mencari jalan keluar dan kembali ke labirin nomor 7. Tetapi siapapun yang ikut kubunya Gally, dia akan tetap di tengah labirin ini untuk menjaga keamanannya. Di sini si Thomas berasumsi bahwa di balik sarang Griever tersebut terdapat pintu keluar. Mereka pun di sini melawan Griever dengan sekuat tenaga menggunakan tongkat panjang. Dan di sini saya teringat bambu runcing. Di sini ternyata Grievernya banyak dan tidak hanya satu. Bisa dikatakan lebih dari 5. Di sini Minho terpojok dan hampir mati karena diserang oleh Griever. Tetapi di sini si Jeff mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan nyawanya Minho. Dan dugaan mereka semua pun benar. Di belakang sini terdapat pintu yang kuncinya adalah pola labirin itu sendiri. Dan untungnya di sini ada yang tahu pola tersebut, yaitu Minho. Di sini akhirnya mereka bisa menemukan pintu keluar. Tetapi di sini mereka sedikit terkejut, karena dari semua kesulitan yang telah mereka lalui, pintu keluarnya hanya sesimpel ini. Setelah mereka membuka pintu tersebut, mereka semua kaget, karena semua pegawai di lab ini telah mati dibunuh. Dan di sini si Thomas dan si Teresa sedikit mengenang masa lalu mereka, di mana dia bekerja di sini.
dan secara tidak sengaja Thomas memencet tombol yang menampilkan sebuah video yang di dalam video tersebut terdapat orang yang bernama Ava Page. Si Ava Page sendiri adalah ketua Wicked yang mengurung mereka semua di dalam labirin ini. Di sini si Ava Page menjelaskan kenapa Thomas dan teman-temannya dikurung di dalam situ. Mereka dikurung di dalam situ agar mereka mendapat imun tubuh yang kuat. Karena di luar labirin ini, dunia sudah apokalips atau tamat. Di luar sana terdapat virus yang sangat mematikan yang bernama Krang, menginfeksi semua orang melewati udara. Yang sudah diisolasi di dalam labirin, mereka semua mendapat imun atau kebal terdapat virus Krang tersebut. Setelah penjelasan itu, mereka sadar bahwa diri mereka spesial, dan pintu keluar pun terbuka. Namun di saat pintu terbuka, dari belakang muncullah Geli yang sudah disengat dan membawa pistol. Karena dia disengat di sini dia menjadi gila. Oleh karena itu dia menembak Thomas dan dia pun ditombak oleh Minho. Tetapi saat menembak Thomas, Chuck melindungi Thomas dan Chuck akhirnya tertembak dan Chuck pun di sini tewas. Saat mereka berduka atas kematiannya Chuck, tiba-tiba ada segerombolan tentara yang menyeret mereka keluar dari lab tersebut. Di sini mereka dibawa ke helikopter dan dari sini kita bisa melihat bagaimana bentuk labirin itu. Dan ini hanya Wicked labirin lokasi A, yang berarti ada banyak labirin yang dibuat oleh Wicked. Dan di sini pun mereka shock. Dan di ending kita diperlihatkan di sini Ava Page mengatakan, "Mari kita mulai tahap 2." Yang berarti tes mereka masih ada kelanjutannya. Dan jika kalian ingin kelanjutannya, dan jika kalian ingin saya bahas kelanjutannya, tolong subscribe. Dan kalau suka, jangan lupa like video ini. Oke? Kasih. Dan itulah cerita Maze Runner, film tahun 2014, yang menurut saya bagus sekali.